hamba Tuhan pertama di dunia ini, di dunia loh saudara, yang menerima pernyataan bahwa istri saya sekarang ini adalah istri saya. Dia sampaikan kepada saya itu 1 November 86. Waktu dia ngomong itu saya nggak percaya, nggak mungkin. Tapi dia ngomong pokoknya saya percaya. Itu dari tahun untuk kamu. Saya nolak betul. Ya istri saya sekarang ini. Akhirnya tahun 91 bulan Januari. 5 tahun kemudian, Tuhan baru jelas sekali bicara kepada saya. Waktu saya tanya pada Pak Yusak, apa mungkin ada orang yang bicara, ada berapa orang yang bicara bahwa dia itu istri saya? Saya ini nggak pernah nerima apa-apa. Pak Yusak jawabnya enak sekali, Pak Yusak Cipto. Habis kalau kamu nggak pernah buka hati, gimana Tuhan mau ngomong katanya? Saya pikir benar juga, memang saya sudah nggak pernah buka hati karena waktu itu saya pernah lihat, saya punya teman-teman hamba Tuhan melayani saudara, tapi istrinya ganggu betul. Satu kali saya pernah pulang pelayanan sama-sama teman saya berapa satu tim begitu. Pas giliran saya harus ngantar karena rumahnya satu daerah. Seorang teman hamba Tuhan dia sudah menikah. Begitu saya sampai rumahnya ngantar, saya didampret istrinya habis-habisan. Kamu jangan sering-sering ngajak suami saya ini. Wah. Terus saya pulang itu saya mikir, kalau saya kawin dapat istri kayak begitu, Tuhan pasti rugi. Saya kan sering ganggu sekali. Tapi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan istri yang sungguh-sungguh mendukung, menolong pelayanan saya. Setelah saya menikah baru saya tahu, ternyata nggak gampang orang yang jadi istri saya itu. Repotnya itu luar biasa. Sehari-hari sibuk, dia seringkali kurang waktu. Tapi nggak pernah sampai hari dia ngomel satu kata pun. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan, saya bilang kepada teman-teman yang lain, jangan sekali-kali sampai kamu salah menikah. Itu siksaan seumur hidup kalau sampai salah menikah. Lebih baik lambat tapi selamat ya, daripada cepat-cepat dan tabrakan begitu ya. Nah, terus tadi saya ngomong pada Ibu Linda, aduh saya ini sudah minta maaf sama panitia. Saya bilang, kenapa? Dia tanya. Temanya berubah semua. Panitia menerima seolah-olah ini bicara masalah gereja. Saya ini berdoa. Kok nggak dapat bicara masalah gereja? Tahu-tahu bicara soal pemulihan secara pribadi. Dimulai dari pribadi demi pribadi kita. Tahu-tahu Ibu Linda bilang, wah saya juga terima itu. Saya ini doa sampai maksa-maksa. Tuhan mau bicara soal apa tema-tema yang ada. Dan Ibu Linda terima hal yang sama juga. Bagaimana kedewasaan dari manusia batin. Dari inner man yang ada itu. Wah saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kami nggak ketemu dalam masalah acara ini. Ternyata Roh Kudus bicara hal yang sama. Jadi kalau Bu Linda perhatikan menyampaikan kebenaran, terus saudara akan dibawa terus masuk dalam apa yang Tuhan inginkan. Bukan bicara masalah gereja, soal pemulihan tubuh Kristus, tapi masalah pribadi kita. Baik, saya teruskan sekarang. Saudara, kalau siang tadi kita sudah bicara pemulihan hidup pribadi kita, itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Sekarang kita akan bicara yang lebih dalam lagi. Kalau kita dipulihkan, maka kita ini akan mewakili Tuhan di dunia ini. Saudara, bukankah sampai hari ini masih cukup banyak orang-orang yang belum bisa bertemu dengan Tuhan? Padahal kita lah yang ditetapkan oleh Dia untuk mewakili dirinya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kalau mereka ingin lihat Tuhan, maka mereka harus menemukan Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, ada satu saja sikap Allah yang ditentang dan dilawan habis-habisan oleh iblis. Dan menurut apa yang saya ketahui sampai sekian tahun saya melayani Tuhan, ternyata iblis sudah berhasil untuk menanamkan racunnya atau menembakkan senjatanya kepada orang-orang yang Tuhan pilih untuk mewakili Dia di dunia ini, sehingga kita gagal untuk mewakilinya, yaitu kasih. Saudara, ini yang banyak orang Kristen gagal, kasih. Saudara, Allah itu bukan sifatnya kasih. Bedakan. Lagi sekali, Allah itu bukan sifatnya kasih. Tapi kasih itu Allah sendiri. Bedakan, kalau sifat berarti itu bagian, salah satu bagian daripada hidup Tuhan. Bukan. Kasih itu Allah sendiri. Sehingga kalau dunia ini ingin mendapatkan kasih, ingin menemukan kasih, harus lewat Dia. Tidak ada jalan lain. Nah, saya membedakan antara kasih dengan cinta. Dalam bahasa Inggris cuma ada satu kata, love, begitu aja. Dalam bahasa Indonesia ada dua kata, ada kasih, ada cinta. Beda. Walaupun sebetulnya sama, cuma karena kita punya dua kata soal kasih ini tadi, maka saya membedakan. Kasih itu Allah. Kalau cinta itu di pinggir jalan.
Nah ini bedanya. Bisa ngerti nggak maksud saya? Nah itu yang seringkali dihubungkan dengan masalah seks oleh orang-orang di dunia ini. Itu cinta. Cinta itu bisa dibeli, cinta itu bisa dikembalikan, cinta itu bisa dimain-mainkan, terserah orang itu. Tapi kalau kasih tidak. Kasih itu cuma satu, yaitu Allah sendiri. Dan kasih itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Saudara jangan salah ngerti, kebutuhan pokok manusia bukan makanan, kebutuhan pokok manusia bukan pakaian, tapi kasih. Kasih itu kehidupan, kasih itu satu kekuatan yang luar biasa, dan kasih itu Allah sendiri. Mulai dari orang tua kita, iblis sudah merusak citra Allah dalam hal kasih ini. Dan pada akhir zaman bagian inilah yang akan Tuhan pulihkan. Aliran Children of God merusak gambaran kasih ini dengan seks yang mereka katakan cinta. Lain sama sekali sudah. Kasih itu kudus. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak menyimpan salah orang. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu mempercayai segala sesuatu dan sebagainya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8, itulah definisi kasih. Maka hati-hati bagi seorang yang sedang berpacaran. Kalau ada orang berpacaran belum menikah tapi mereka sudah ngomong hubungan seks, jelas itu bukan kasih tapi itu hawa nafsu. Kasih itu tidak ada hubungan sama sekali dengan seks. Kasih itu berkorban. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kalau sampai ada orang pacaran, belum dikuduskan pernikahannya, tapi mereka berhubungan seks, itu bukan kasih. Sudah ngelanggar berapa hal? Yang pertama, nggak sabar. Betul nggak? Kan nggak sabar itu namanya. Belum dikuduskan. Sudah mau hubungan seks dulu. Yang kedua, jelas ini mementingkan diri sendiri. Tidak boleh tubuh saling dinikmati sebelum nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan disebut atas dua orang itu. Kalau ada yang bantah ayatnya di mana? Kejadian 1:28. Semua pernikahan harus dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kejadian 1:28. Demi nama Yesus saya berkata kepada semua orang yang belum menikah, jaga dirimu dalam kesucian ini, supaya berkat Tuhan mengalir. Saudara, 85% dalam perhitungan statistik penyebab perceraian dalam segi yang lain karena mereka berdua mengadakan hubungan seks sebelum menikah. Aneh sekali, tapi itu kenyataan. Kalau ada orang suami istri yang datang konseling kepada saya, mereka ada ribut-ribut, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, saya punya pertanyaan-pertanyaan kunci di antaranya. Sudah hubungan seks belum sebelum pernikahan dulu. Dan biasanya penyebabnya dari situ. Kok aneh? Kami selidiki mengapa orang yang belum dikuduskan pernikahan yang ada hubungan seks lebih dulu, lalu sering kali ada masalah. Ada dua penyebab utamanya. Yang pertama, dia melanggar firman Tuhan. Yang kedua, saudara, seks itu kudus. Lagi sekali, seks itu kudus. Kalau ada pria wanita belum menikah, lalu mereka mengadakan hubungan seks lebih dulu, kalau toh mereka jadi kawin, ada banyak alasan di antara orang-orang muda. Nggak apa-apa, hubungan seks sekarang sama besok, pembesok juga kawin, kan nggak apa-apa. Iya kalau binatang boleh, yang memang nggak pernah catatan sipil, nggak pernah punya catatan sipil binatang itu. Tapi sesungguhnya saya beritahu kepada saudara, orang yang berhubungan seks sebelum pernikahan akan timbul pemberontakan. Begini pemberontakannya. Bagi pihak wanita tidak bisa menghargai suaminya. Kamu aja sebelum menikah sudah berani-berani begitu sama aku. Jangan-jangan kamu akan suka begitu kepada wanita yang lain. Itu dari pihak istri. Ayatnya nggak ada, tapi ini pengalaman saya dalam konseling masalah hubungan seks sebelum pernikahan. Istri akan sulit menghormati suami. Karena dia berkesan. Belum kawin aja sudah benar-benar seperti itu. Bagi pihak suami, kalau si pacarnya ini mau diajak hubungan seks, hal yang sama muncul. Kok murah bener kamu? Waktu ajak begitu kamu mau. Dia punya kesan, nggak ada harga diri istri. Sama. Suami-suami yang sering merendahkan istrinya, salah satu penyebabnya karena ada hubungan seks sebelum pernikahan. Dia nggak bisa menghargai istrinya sebagai orang yang datang dari Tuhan. Karena peristiwa itu. Padahal waktu mereka itu dulu buat sama-sama mau.